Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, para mahasiswa, mahasiswi, pada hari ini kita berjumpa kembali sesuai dengan kontrak perkuliahan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita akan membahas salah satu materi yang ada dalam mata kuliah kita hukum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu konsep umum pernikahan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, tentang konsep pernikahan. Kemudian yang kedua, tentang hukum pernikahan. Lalu yang ketiga, tentang dalil-dalil pernikahan. Dan keempat, tentang rukun, syarat, dan pencatatan pernikahan. Tujuan dari kita belajar materi ini diharapkan kepada mahasiswa dapat mengidentifikasi secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menjelaskan konsep perkawinan, syarat-syarat, serta rukun perkawinan dalam Islam. Melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran saudara dan saudari, para mahasiswa dan mahasiswi? Ternyata menikah itu tidak gampang. Menikah itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Menikah bukan hanya sekedar merubah status lajang. Menikah bukan seperti lomba lari siapa yang cepat. Tapi bagaimana kita memantaskan diri dalam menjalani batara rumah tangga untuk menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya, tentang konsep pernikahan dalam Islam dan hukum positif. Ada beberapa batasan atau definisi yang dibuat oleh para ahli, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam perspektif hukum positif. Yang pertama, pada kalangan ulama Hanafiyah memberikan batasan tentang pernikahan adalah akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja. Yang kedua, dalam ulama Syafi'iyah, bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin, atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah atau kawin. Berikutnya, definisi yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, definisi pernikahan dalam kompilasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berikutnya tentang hukum pernikahan.
Hukum nikah di dalam Islam itu ada 5. Pertama, jaiz. Artinya boleh. Artinya ini adalah hukum asal dari menikah. Hukum ini bisa menjadi sunnah jika situasinya adalah orang yang sudah berkeinginan atau punya hasrat untuk menikah dan sudah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah untuk dirinya dan untuk orang yang akan dinikahi. Kemudian dari hukum sunnah bisa menjadi wajib. Hukum wajib ini apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah zahir dan batin untuk orang yang dinikahi dan takut akan berbuat zina. Misalnya ada pasangan yang sedang mabuk cinta dan calon suaminya dilihat telah mampu untuk memberikan nafkah baik zahir maupun batin. Apabila keadaan seperti itu, maka wajib baginya untuk segera menikah. Selanjutnya, hukum wajib ini bisa berubah menjadi haram. Hukumnya menjadi haram apabila ada orang yang mau menikah dan memiliki kemampuan, tetapi ada niat untuk menyakiti perempuan. Mengapa haram? Karena apabila pernikahannya dilanjutkan, ada salah satu pihak yang akan tersakiti, dan itu tidak baik. Kemudian hukum yang kelima adalah makruh. Hukum makruh ini bagi orang yang punya hasrat atau kehendak untuk menikah, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, terutama nafkah zahir. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil pernikahan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang pentingnya pernikahan. Ada Quran surat Az-Zariyat ayat 49, ada Quran surat Yasin ayat 36, Quran surat Al-Hujarat ayat 13, dan Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat-ayat ini menerangkan tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Kita ambil satu surat, yaitu surat Az-Zariyat ayat 49, yang menyatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tatadzakkarun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Laki pasangannya adalah perempuan. Ada malam, ada siang, ada atas, ada bawah. Nah, itu adalah hakikat kehidupan. Semuanya berpasangan. Kemudian ada ayat yang menerangkan tentang hikmah perkawinan. Ya. Misalnya Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran surat An-Nur ayat 32. Pada surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan kasih sayang, dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Baqarah ayat 235, Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 23, ada Quran surat An-Nur ayat 3, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 221, kemudian ada Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang larangan dalam perkawinan. Selain dalil-dalil Al-Quran, juga pernikahan itu diatur atau dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, apa ini? Ia menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lanjut kepada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah kedua mempelai. Jadi sebuah pernikahan itu harus ada orang yang akan menikah. Tidak akan mungkin pernikahan itu bisa ada kalau tidak ada yang menikah. Kemudian yang kedua adalah wali. Jadi wali menjadi rukun nikah yang kedua, karena pernikahan tidak akan sah apabila tidak ada wali. Kemudian yang ketiga, harus ada dua orang saksi, juga menjadi sah atau tidak sahnya pernikahan. Pernikahan yang tidak disaksikan oleh minimal dua orang, maka pernikahannya itu tidak sah. Kemudian rukun yang terakhir atau rukun nikah yang keempat itu adalah harus ada ijab qabul. Jadi keempat rukun ini harus ada di dalam sebuah pernikahan. Salah satu di antara yang empat ini tidak ada, maka pernikahan itu tidak dianggap sah. Kita lanjut kepada syarat sah nikah. Pernikahan itu akan sah pertama apabila ada kedua mempelai yang beragama Islam. Artinya tidak boleh satu di antara kedua mempelai itu yang tidak beragama Islam. Harus kedua-keduanya beragama Islam. Kemudian tidak menikah dengan mahram, yaitu orang yang dilarang untuk dinikahi. Berikutnya tidak sedang berihram,
baik ihram haji maupun ihram umroh. Kemudian orang yang menikah itu tidak dalam tekanan atau paksaan, melainkan orang yang menikah itu semata-mata atas kehendaknya sendiri. Lalu syarat sah berikutnya adalah wali. Jadi harus ada wali dari si perempuan, ya, karena tidak sah suatu pernikahan kalau tidak ada walinya. La nikaha illa biwaliyin. Kemudian syarat sah berikutnya adalah si laki-laki tidak sedang beristri 4. Karena di dalam Islam maksimal laki-laki itu boleh menikahi perempuan dalam waktu yang bersamaan adalah 4 orang. Kalau dia sudah memiliki 4 orang istri, kemudian dia mau menikah lagi, maka dia harus menceraikan salah satu istri yang sedang bersamanya. Kemudian bagi istri juga harus tidak sedang menjadi istri orang lain, karena tidak sah dia menikah apabila dia masih berstatus menjadi istri orang. Baik, para mahasiswa, para mahasiswi, jangan bangga namamu ditulis di status sosial media, tapi berbanggalah jika nama kamu ditulis di buku nikah. Kenapa? Karena perempuan itu ibarat gembok yang masih sedang terkunci. Untuk membuka gembok itu harus punya buku nikah. Tanpa buku nikah, maka gembok itu tidak boleh dan tidak sah untuk dibuka, apalagi dibuka paksa. Para mahasiswa dan para mahasiswi, kemudian dalam konteks kita bernegara Republik Indonesia, maka seharusnya pernikahan kita itu dicatat. Pencatatan pernikahan itu merupakan proses administratif di mana melibatkan pendaftaran dan dokumentasi tentang ikatan pernikahan antara dua individu oleh lembaga instansi yang berwenang. Mengenai prosedur pernikahan dan manfaat pencatatan pernikahan, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugas mahasiswa, saya minta mahasiswa untuk menganalisis bagaimana cara mengatasi pernikahan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat. Dan saya minta tugas ini dikumpulkan minggu depan, bisa diketik, bisa juga dengan tulis tangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.